Udah pada tahu belum sih? Kalau misalkan selain game-game sederhana, ternyata ada loh beberapa game berjenis play to earn ataupun game NFT yang sudah berbasis metaverse. Nah, daripada makin penasaran, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan game yang pertama, yaitu TCG World. TCG World merupakan game play to earn alias P2E berbasis blockchain yang mengadopsi format metaverse dan memiliki luas lahan mencapai 800 km persegi. Di dalam dunia game ini, kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari sekedar mencari hiburan, jual beli NFT, bersosialisasi secara virtual, berburu dan koleksi monster, main game kartu, farming, hingga membangun rumah mewah dan keluarga impian. FYI, semua aset yang ada di dalam game ini adalah NFT ya, mulai dari avatar karakter kita, real estate berupa lahan, rumah, dan sebagainya, monster, kendaraan, hingga hasil bumi dari lahan yang kita miliki. Karena mengangkat konsep game metaverse, di game ini kita akan bermain simulasi kehidupan virtual selayaknya game The Sims hingga GTA 5 online. Kita bisa melakukan banyak hal, seperti mengeksplorasi dunia metaverse itu sendiri, berinteraksi, dan bertarung dengan pemain lain atau monster, dan lain sebagainya. Namun, karena TCG World adalah game NFT, tujuan utama dari game ini tentunya adalah untuk mendulang keuntungan kripto, di mana nantinya kita bisa mendapat uang kripto TCG2 alias TCG World 2.0 dengan banyak cara, seperti menjual aset, bertarung melawan monster, staking, hingga memenangkan turnamen game kartu. Terkait koin TCG World 2.0 alias TCG2 tadi, hingga pada saat video ini dibuat, konversi dari token tersebut adalah sekitar Rp9.256 per satu tokennya. Game selanjutnya adalah The Sandbox. Buat kalian yang mungkin sudah familiar dengan nama game ini, hal tersebut terbilang wajar ya, mengingat memang The Sandbox pertama kali diluncurkan untuk perangkat iOS sejak tahun 2012 yang lalu. Namun, semenjak Pixel yang merupakan pengembang game The Sandbox ini diakuisisi oleh Animoca Brands pada tahun 2018, game ini secara perlahan dikembangkan menjadi sebuah game versi blockchain. Game ini didukung oleh 3 alat terintegrasi, yaitu Fox Edit, Game Maker, dan Marketplace. Fox Edit sendiri merupakan sebuah alat yang memungkinkan pemain mendesain objek 3D yang merupakan inti dari setiap aset dalam game, mulai dari avatar dan karakter hingga peralatan dan pemandangan. Dengan Game Maker, aset ini ditempatkan di tanah sehingga mekanisme pemain bisa diterapkan. Kemudian, setiap aset yang dibuat dapat diekspor ke marketplace dalam bentuk NFT untuk dijual atau diperdagangkan. Terkait mata uang atau cryptocurrency dalam game ini disebut SAN, yang merupakan token utilitas ERC20 yang digunakan untuk setiap transaksi di Sandbox. Kita bisa menggunakan mata uang SAN ini untuk bermain game, mengakses dunia dan level, serta membeli item dan peralatan untuk menyesuaikan avatar. Selain kita bisa mendapatkan uang dari aset yang kita buat dan dijual dalam bentuk NFT, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menyelesaikan berbagai game dan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai resource, hadiah dan token secara cuma-cuma. Atau gampangnya nih, game The Sandbox ini sepertinya memang dibuat untuk menjadi sistem di mana sang kreator dan pemain lain dapat membuat, bermain, berbagi, dan berdagang tanpa kontrol pusat. Sebagai gambaran, apabila kalian berhasil menjadi kreator dan menciptakan sebuah aset untuk dijual menjadi NFT, kalian berkesempatan untuk mendapatkan uang mulai dari 7,35 US dollar atau sekitar Rp105.000 per itemnya, seperti sebuah NFT Paradise Isles Curtain ini. Namun, apabila kalian cukup beruntung, kalian bisa menjual NFT kreasi kalian hingga senilai 36.750 US dollar atau sekitar Rp528 juta, seperti NFT Robot Incubator 1 ini. Lanjut lagi, game ketiga ada Decentraland. Game ini didirikan oleh Esteban Ordano dan Ariel Milic pada tahun 2017 dan di-host pada jaringan Ethereum. Karena merupakan sebuah game metaverse, Decentraland ini juga merupakan game berbasis VR alias Virtual Reality, di mana setiap player bisa membeli land berupa NFT yang mewakili bagian dari peta virtual di dalam game. Land tersebut bisa dibeli oleh para player menggunakan mata uang resmi game, yaitu Mana, yang memiliki konversi sekitar Rp38.000 per tanggal 4 April 2022. Sistem software di game ini menawarkan pengalaman unik untuk para pemain nantinya, karena memungkinkan semua player untuk saling berkomunikasi hingga memanfaatkan fitur terbaik, seperti sebuah sistem pembayaran, games, dan beberapa konten virtual hiburan lain selayaknya di dunia nyata, contohnya konser dan lain sebagainya. Mengandalkan struktur tata kelola desentralisasi, seluruh kekuasaan dan kontrol murni berada di tangan para pemain dan pemilik token Mana, sehingga bisa dibilang bahwa game Decentraland merupakan game pertama di sektornya yang menjadi
menjadikan pengguna sebagai pemegang kendali penuh atas sebuah ekosistem. Nah, pertanyaan utamanya adalah, gimana sih cara dapetin uang dari game ini? Caranya adalah dengan trading alias jual beli aset berupa NFT yang didapatkan dengan cara mining maupun crafting resource. Kalau kalian berhasil melakukan mining resource dan melakukan crafting NFT, kalian bisa menjual lewat marketplace yang telah disediakan sesuai dengan harga pasar. Namun, mata uang yang digunakan untuk transaksi penjualan tidak lagi menggunakan crypto mana, tapi menggunakan cryptocurrency lain, yaitu Matic. Harga yang dipatok pun beragam, mulai dari 5 Matic atau sekitar Rp121.000 untuk sebuah NFT bernama Shoulder Monkey ini, 200 Matic atau sekitar 4,8 juta rupiah untuk sebuah NFT berbentuk jaket motor, hingga sebuah NFT sepatu bernama Global Warming Chameleon yang dijual dengan harga 1000 Matic atau sekitar 24,3 juta rupiah. Sebenarnya masih ada satu cara lain untuk mendapatkan uang dari game ini, yaitu dengan cara memainkan game seperti kasino alias judi yang harus menggunakan modal awal tentunya. Tapi ini dia pribadi nggak saranin ya Prize Boom Mania, karena selain sama kayak judi, peluang keuntungan kita juga masih tidak menentu. Jadi mainin yang pasti-pasti aja deh. Kalau tadi ada Decentraland, kali ini ada Upland. Upland adalah game berbasis blockchain di mana pengguna dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan properti virtual yang dipetakan sesuai dengan dunia nyata. Dengan menjadi pemilik tanah digital, pengguna dapat membangun properti dan mendapatkan koin UPX. Proyek ini menggunakan blockchain untuk mengikat setiap properti dalam platform Upland ke NFT. Pengguna dapat membeli aset digital dalam game dengan flat atau cryptocurrency menggunakan koin UPX dan memperdagangkan aset dengan pemain lain. Namun perlu dicatat bahwa untuk beberapa waktu tidak ada cara untuk menguangkan token UPX di game ini ke mata uang nyata, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah menginvestasikannya kembali di properti lain yang akan menghasilkan lebih banyak UPX. Namun kalian gak perlu khawatir, karena mitra dari game ini yaitu TiliaPay mengkhususkan diri untuk membantu. Bahkan kemitraan ini sekarang memungkinkan pengguna untuk mengubah kepemilikan mereka kembali menjadi nilai dunia nyata. Pengguna Upland dapat menjual aset properti NFT virtual mereka menggunakan jaringan pembayaran Second Life yang disebut TiliaPay yang mendukung PayPal sebagai mekanisme pembayaran utama. Jadi pemain secara teknis kita tetap bisa membeli representasi NFT dari real estate di dunia virtual Upland dan menjualnya dengan nilai dolar Amerika Serikat yang sebenarnya. Dan meskipun masih dikenal sebagai program beta dalam dunia properti virtual, Upland justru dinilai cukup menarik di kalangan komunitas. Hal ini terbukti karena terdapat salah satu pemain bernama Wolf Knight yang dengan percaya diri membeli 3 properti senilai $500 atau sekitar hampir 8 juta rupiah. Kalau memang properti virtual ini semakin berkembang, gak menutup kemungkinan buat kalian yang memutuskan untuk membeli aset di game ini akan mendapatkan keuntungan hingga berkali-kali lipat. Tapi mengingat kita tidak tahu ke depannya gimana, semua risiko menjadi tanggung jawab masing-masing ya Prize Boom Mania. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke game NFT ataupun play to earn terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe dulu channel baru ini agar nggak ketinggalan terkait info game NFT dan play to earn terbaik. Dan kalau kalian punya request terkait game apa yang ingin kita bahas, bisa langsung share aja di kolom komentar di bawah. Game NFT maupun play to earn berbasis metaverse terakhir adalah Vulcan Verse. Vulcan Verse adalah game role-playing online multi pemain masif dunia terbuka alias MMORPG berbentuk dunia virtual dengan tema fantasi Yunani Romawi seluas 3x3 km yang di dalamnya pemain benar-benar dapat memiliki aset dalam bentuk NFT. Di Vulcan Verse kita diberi keleluasaan untuk membuat pencarian dan petualangan kita sendiri, mencari NFT dan bertarung melawan Vulcan Knights lainnya. Token asli untuk Vulcan Verse sendiri adalah Vulcan Forge alias PYR yang bisa digunakan sebagai token settlement, staking, dan gaming. Token ini memiliki nilai konversi yang terbilang fantastis loh Prize Boom Mania, karena per tanggal 4 April 2022 Vulcan Forge memiliki konversi sekitar Rp254.000 per tokennya. Tidak jauh berbeda dengan 4 game metaverse sebelumnya, setiap area yang tersedia di game ini akan memberikan keleluasaan bagi sang pemilik untuk memilih tampilan, desain, dan bahan bangunannya sendiri yang unik. Sang pemilik tanah juga bisa menaikkan level tanah mereka, membuka kunci aset, bangunan, dan karakter baru untuk menjelajahi dunia. Tapi dengan catatan, sebelum memulai bermain, kita diharuskan untuk membeli land atau tanah tersebut terlebih dahulu dengan nilai yang terbilang tidak murah tentunya. Namun, investasi di awal tersebut juga terbilang wajar, mengingat tanah tersebut apabila ditingkatkan akan memiliki nilai yang semakin tinggi. Selain itu, kita juga bisa menjelajahi dunia Vulcan Verse ini menggunakan Vulcanite sebagai karakter, guna mengumpulkan beragam resource hingga NFT yang nantinya juga bisa diperjualbelikan melalui marketplace. Sebagai gambaran, salah satu NFT berupa Vulcanites yang dijual lewat marketplace adalah Velocina dan dibanderol dengan harga 249 PYR atau jika dirupiahkan menjadi sekitar 63,2 juta rupiah. Lumayan banget kan Prize Boom Mania?
Jadi, kira-kira di antara kelima game tadi, ada nggak sih yang menurut kalian paling oke dan paling cuan? Atau justru di antara kalian ada yang sudah pengalaman memainkan salah satu game tadi? Coba share aja pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata nih dia izin pamit. Cobalah!